Iya, jawab Latifah singkat. Besok kakak saya mengadakan tasyakuran rumah barunya. Siap-siap ya, kita ke sana sama anak-anak. Iya, jawab Latifah lagi. Keesokan harinya, Samsul dan istri serta anak-anaknya pun berangkat ke rumah kakaknya, yang tidak jauh dari rumah orang tuanya Latifah. Seharian di rumah kakaknya, Samsul terlihat sangat senang bercengkrama, bersenda gurau dengan keluarga besarnya. Hingga malam tiba, acara pun sudah usai. Samsul pulang ke rumah dengan istri dan anak-anaknya. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Namun ada sedikit ketegangan antara Latifah dan Samsul, karena Samsul bisa berlama-lama di rumah kerabatnya, namun tidak pernah mau lama kalau di rumah orang tuanya Latifah. Tiba-tiba ada yang datang membawa kabar yang kurang baik, yaitu maknya Latifah meninggal dunia. Segera Latifah dan suaminya beserta anak-anaknya berangkat ke rumah duka. Sesampainya di sana, Latifah langsung pingsan. Tidak kuasa melihat ibunya yang sudah tidak bernyawa. Dia merasa bersalah karena tidak pernah ada saat ibunya sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Setelah jenazah dikebumikan, semua sanak keluarga dan tetangga pun pulang satu persatu. Rumah pun kembali sepi. Hanya ada 1-2 orang yang melayat ke rumah, dan Samsul pun ikut berpamitan. Kali ini dia membiarkan istrinya tinggal sehari lagi di rumah orang tuanya. Saya sama anak-anak pulang dulu, kata Samsul. Iya, jawab Latifah singkat. Keesokan harinya, Samsul pun datang menjemput Latifah. Ayo pulang, kasihan anak-anak tidak ada yang mengurus, kata Samsul. Kenapa tidak izin dulu ke sekolahnya 3 hari saja, kasihan bapak sendirian, jawab Latifah. Enggak bisa, anak-anak harus sekolah. Kan pasti ada tamu yang ngelayat. Bapak pasti gak kesepian, jawab Samsul lagi. Latifah pun ikut pulang sambil menahan rasa sedihnya yang sulit untuk diungkapkan. Suaminya sendiri tidak pernah mau mengerti dirinya. Mereka pun tiba di rumah. Latifah berkata kepada suaminya sambil menangis. Kenapa abang benci sekali dengan orang tua saya? Padahal saya sudah berusaha nurut semua yang abang mau. Sudah, jangan berdebat. Saya tidak suka. Istri hanya nurut kepada suami, jawab Samsul sambil turun dari mobilnya. Latifah pun merasa sangat marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demi anak-anaknya, Latifah berusaha seperti tidak terjadi apapun dengannya. Hari-hari Latifah pun terasa sangat berat. Dia sangat tertekan dengan kelakuan suaminya. Hingga bertahun-tahun lamanya, Latifah memendam rasa sakit sendirian. Sekarang anak-anak Latifah pun sudah dewasa dan 2 anak laki-lakinya sudah berumah tangga. Dan sekarang Latifah sedang mempersiapkan pernikahan anak terakhirnya. Latifah pun sekarang sering berkunjung ke rumah orang tuanya diantarkan anak-anaknya. Kurang 2 hari acara pernikahan anaknya yang terakhir, Latifah mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Latifah pun berangkat ke rumah orang tuanya diantarkan anak pertamanya. Sekarang Latifah bingung, dia pun berniat untuk membawa bapaknya pulang ke rumahnya. Latifah pun pulang dan mempersiapkan kamar untuk keperluan bapaknya. Melihat itu, Samsul pun bertanya, kenapa kamar itu dibongkar dan siapa yang mau menginap? Saya mau membawa bapak ke sini, dia sakit, jawab Latifah. Jangan bawa bapak ke sini, ini rumah saya, timpal Samsul. Kenapa bang? Apa saya tidak punya hak apapun di rumah ini? Ucap Latifah sambil marah dan menangis. Kalau kamu mau membawa bapakmu ke sini, nunggu aja aku mati dulu, ucap Samsul di depan anak-anaknya. Mendengar itu, Latifah merasa seperti tubuhnya tersambar petir. Dia sangat ingin marah, tapi bagaimana? Acara pernikahan anaknya akan dilangsungkan besok. Latifah hanya bisa bersabar. Latifah pun meminta anaknya yang pertama untuk menginap di rumah kakeknya. Sementara yang lainnya sibuk mempersiapkan pernikahan yang akan berlangsung besok pagi. Tiba-tiba seorang dari kampung Latifah datang membawa kabar buruk. Bapak Latifah meninggal dunia. Hati Latifah hancur, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya dan menangis sejadi-jadinya. Setelah bapaknya Latifah dikebumikan, rumah pun mulai sepi. Latifah menginap di rumah orang tuanya sendirian, seakan melupakan sejenak acara pernikahan anaknya. Keesokan paginya, Latifah pun dijemput oleh anak laki-lakinya. Ma, ayo pulang, hari ini adik menikah, dia butuh mama juga, ucap anak laki-lakinya. Latifah pun pulang dengan air mata yang tidak bisa mengering di pipinya. Sayang, maafkan mama, mama harusnya bahagia hari ini, tapi tidak bisa, ucap Latifah sambil menangis dan memeluk anak perempuannya. Menangis saja ma, agar rasa sakit mama berkurang, ucap anaknya sambil menangis pula.
Acara pernikahan pun selesai. Anak-anaknya sudah hidup dengan keluarga mereka masing-masing. Sebuah surat dari pengadilan agama pun datang. Itu adalah jadwal persidangan perceraian Latifah dengan Samsul. Selama 25 tahun menikah, Latifah selalu bermandikan air mata demi anak-anaknya bahagia dan sukses. Hari ini semua sudah selesai. Latifah menggugat cerai Samsul dan kembali ke rumah mendiang orang tuanya. Di sana Latifah menjejaki setiap sudut memori yang ditinggalkan orang tuanya. Hari-hari tua Latifah dihabiskan sendirian. Jika hari libur tiba, anak-anak dan cucu-cucunya datang menghibur Latifah. Anak-anaknya pun bertanya, kenapa ayah mereka tidak suka dengan kakek? Latifah pun bercerita bahwa ayah mereka sangat benci dengan tentara karena orang tuanya meninggal tertembak pada waktu konflik dulu.